Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, para masyayikh yang juga sama-sama kita hormati, Direktur RSUD Muhammad Nur dan Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur, para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Izinkan saya berdiri. Jadi kalau biasanya duduk, jadi momentum sekalian kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada momentum Rabiul Awal di hari ini kita sekaligus marhabanan sebagai ungkapan bagian dari kegembiraan kita atas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan juga mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Tidak lama saya ingin menyampaikan poin-poin penting dari satu pertanyaan. Setelah itu selesai. Kenapa kita perlu, bukan wajib ini, perlu mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Setidaknya ada 3 menurut saya. Tentu jawaban ini akan terus berkembang. Mungkin setiap orang punya jawaban sendiri-sendiri. Tapi saya pada kesempatan siang ini mengajukan 3 jawaban. Kenapa kita perlu mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, karena diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tahu perintah Allah dalam Al-Quran? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Jadi kata Allah, sampaikan Muhammad, katakan Muhammad, karena adanya anugerah Allah, fadl Allah, adanya rahmat Allah, maka dengan hal itu mereka semua hendaknya bergembira. Ada rasa sukacita, bergembira karena adanya fadl Allah, anugerah Allah itu dan rahmat Allah itu lebih baik dibandingkan dengan apa-apa yang mereka kumpulkan, meskipun dikumpulkan selama hidupnya atau bahkan mulai masih kanak-kanak. Apapun itu masih kalah baik dibandingkan dengan bergembira atas karunia Allah dan rahmat Allah. Kira-kira apa tafsir dari 2 bentuk ini? Kisarannya 2 saja kalau panjenengan baca tafsirnya. Yang pertama, fadl Allah itu banyak mengkerucut kepada Al-Quranul Karim. Ada yang menyatakan anugerah iman kepada kita, ada yang menyatakan anugerah Islam kepada kita. Atau kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang menceritakan tentang mayyuti illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, dinasirkan bahwa anugerah Allah itu ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir ke sini, menunaikan kewajiban salat zuhur berjamaah, itu bagian dari anugerah Allah. Seputar itu. Sementara rahmat Allah itu banyak mengkerucut kepada risalah Islam. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat. Makanya disebutkan wa bi rahmatihi. Ada anugerah Allah, ada rahmat Allah. Tentu rahmat Allah banyak, tapi tidak ada rahmat yang paling agung kecuali risalah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, sampaikan Muhammad, katakan pada Pak Muhammad, karena anugerah Allah itu, karena adanya Al-Quran itu, karena adanya Islam itu, karena adanya pemberian Allah agar kamu bisa taat pada Allah dan Rasulnya, karena adanya risalah Islam rahmatan lil alamin, hendaknya mereka semua bergembira. Nah, pertanyaannya, kira-kira siapa yang membawa Al-Quran itu? Siapa yang menyampaikan risalah Islam itu? Tiada lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bergembira dengan Al-Quran, bergembira dengan risalah Islam, tentu mau tidak mau kita harus bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Allah perintahkan itu. Yang kedua, Allah contohkan, Rasulullah contohkan. Apa buktinya? Kalau mengatakan bahwa tidak ada contoh, Rasulullah contohkan. Ketika Rasul ditanya tentang siyamu yaumil isnain, Rasul ditanya tentang kenapa engkau ya Rasul berpuasa di hari Senin. Ini dalam hadis sahih. Apa jawab Rasul? Fihi wulidtu wa fihi ub'asu. Kata Rasulullah, aku puasa di hari Senin karena pada hari itu aku dilahirkan dan aku diutus. Jadi Rasul memperingati kelahirannya setiap hari Senin dengan cara berpuasa. Boleh panjenengan misalkan tidak mampu mengundang orang karena harus menyiapkan segala macamnya, boleh berpuasa sebagai ungkapan senang atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak perlu mengundang tetangga. Kalau memperingati Maulid Nabi dengan cara berpuasa, jak cengun-ceng ngiring lagu kecompo. Kenapa? Maulid. Saampun lapas, ngiring kita mulai. Kenapa kak itu? Mulai mungkin puasa. Ini siapa? Cuma ada jawaban Rasul yang menarik ketika ditanya kenapa engkau puasa ya Rasul hari Senin ini? Karena hari itulah aku dilahirkan dan hari Senin pula aku diutus. Bahkan hadirin, saya mungkin di kesempatan sebelum-sebelumnya menyampaikan tanggal 12 Rabiul Awal itu ada dua momen penting tentang kebangkitan Islam. Yang pertama tentu kita kenal tanggal lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua apa kira-kira? 12 Rabiul Awal. Ada yang tahu? Peristiwa hijrahnya Nabi sampai ke Madinah, Yasrib saat itu pas tanggal 12 Rabiul Awal. Satu tanggal yang tidak boleh kita sia-siakan. Momentum itu. Artinya ketika kita bergembira tidak harus dalam bentuk mungkin anggapan kita namanya maulid atau maulud. Itu anggapannya harus ada makan besar. Tidak harus.
Silakan dengan berbagai macam amalia sholih, boleh, tidak harus. Tapi yang penting sebagai ekspresi kegembiraan kita atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi bisa hataman Quran, itu boleh. Silakan apa saja. Tapi itu diniatkan sebagai kegembiraan kita. Yang pertama, bahwa memperingati bergembira atas lahirnya Nabi itu diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua apa? Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Kita belajar sejarah Nabi dalam rangka semakin meningkatkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah dan cinta Rasul itu wajib hukumnya. Ulama sepakat melampaui kepada cinta kepada selain keduanya. Makanya ibu-ibu, kalau hanya perintah sunnah, ya, ibadah sunnah itu tidak boleh mengalahkan kewajiban, kan begitu. Contoh yang sering dicontohkan oleh para muballigh adalah kewajiban taat pada suami, kan begitu ya. Puasa sunnah bagus, tapi ketika suami nggak mengizinkan tidak boleh puasa. Atau pagi hari sudah kadung puasa, siang-siang suami datang dari kantor, Bu, sudah nggak ketahan ini, kira-kira ibu berhenti atau lanjut puasanya? Seharusnya berhenti. Pagi hari masih nggak mikir bapaknya, mau berangkat Bu, ya Pak saya mau puasa. Awalnya diiyakan, tapi pulangnya mungkin ada apa di kantor, ada apa di jalan, langsung ngegas. Oh, ambu puasa. Panjenengan wajib berhenti berpuasa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, cinta Allah dan cinta Rasul itu wajib. Dan kita mencoba mempelajari. Kenapa? Karena dari cinta itulah, kata patah Arab disebutkan al-muhibbu lima yuhibbuhu muti'ah. Pecinta sejati itu al-muhibbu lima yuhibbuhu, kepada apa yang dia cintai, muti'un, ia akan taat. Ia akan taat. Jadi namanya cinta, orang cinta itu yang pertama itu biasanya ketika kita mencintai betul, itu akan diingat selalu, akan dikenang selalu. Jadi mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau mandi ingat kamu, kan? Ada kan gitu? Begitu cinta juga kepada Allah dan Rasul. Nah, apa gambaran ketika kita cinta Rasul? Ada dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ungkapan cinta kita. Makanya dikatakan orang yang mendengar nama Nabi disebutkan tapi ia tidak membaca salawat, itu didoakan oleh malaikat Jibril, dia akan dijebloskan ke neraka. Nabi malah mengamininya, kan begitu. Kemudian yang kedua, apa kira-kira gambaran orang yang cinta sejati itu? Orang yang dicintai itu akan menjadi idola dalam hidupnya, akan menjadi idola. Disebut dengan istilah, kalau istilah Al-Qur'annya disebut dengan uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Tadi dibacakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat-sifat Nabi. Sifat Nabi
Jadi kepada orang mukmin itu Nabi itu rauf, lembut, rahimun, penyayang. Di antara yang sering disebut-sebut yang jadikan gambaran bahwa Nabi itu nggak mau nyakiti hati sahabat-sahabatnya. Dalam riwayat sebutkan ada seorang sahabat dari pedesaan membawa anggur hendak disedekahkan pada Nabi. Bagus anggurnya karena dia ingin mendekatkan kepada Nabi. Dipilih anggur yang terbaik. Tapi ketika dirasakan Nabi, kok kecut, pahit gitu. Tapi Nabi dimakan sampai habis. Si orang ini masih di depannya sampai habis. Biasanya Nabi ini kalau ada makanan enak, ada sahabat yang dekatnya itu dibagi. Ini sahabatnya heran. Ketika si orang ini pulang, merasa puas, dia merasa senang karena sedekahnya dimakan semua oleh Nabi. Sahabat ini heran, Nabi, loh kami kok nggak dibagi-bagi gitu, tak pemilu gitu kan. Biasanya panjenengan kalau ada apa yang enak, kami mesti dapat kebagian. Loh ini dihabisin sendiri. Maka ceritakan Nabi, tahukah kamu bahwa anggur yang saya makan itu kecut, pahit. Saya tidak yakin kalau kamu makan bisa tahan seperti saya, menunjukkan ekspresi enak. Kan biasanya ada di TikTok makan kecut, gambarannya terasa nikmat gitu, sehingga yang lain kepingin ngiler itu, langsung dikasihkan gitu kan, ternyata kecutnya luar biasa gitu. Kenapa begitu? Karena Nabi tidak ingin menyakiti perasaan sahabatnya, datang jauh-jauh ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk Nabi, tapi mungkin salah ambil atau apa, pas yang pahit kecut. Nabi ekspresinya menyenangkan sampai dihabisin. Biasanya nggak dihabisin kalau enak, karena ada sahabat lainnya yang bersama beliau, pasti dibagi. Jadi pas saat itu kan masih ada orang yang pura-pura enak. Banyak cerita ini dan itu semestinya harus kita kenali agar kita menjadi muhibbin sejati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita akan menyenangi cinta Nabi kalau kita nggak mengenal sejarahnya. Memang harus kita akui Pak Ibu rahimakumullah, sekarang jarang dibaca di baan itu. Sejarah Nabi itu dari awal lengkap, jarang. Langsung fahtazzal arsu, bergoncang ars, langsung gitu. Langsung bergoncang, padahal itu banyak cerita sebelumnya itu, mulai dari al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim alaihi. Banyak cerita itu sejarah Nabi itu. Cuma biasanya tidak tahan, ini yang dengarkan langsung fahtazzal arsyu. Oning kan artinya. Ars bergoncang gitu langsung. Maka langsung itu, maka bergoncang ars. Jadi kata bertauning orang Allahumma sholli alaihi bertauning gitu. Ada kan itu sejarah sesen. Termasuk di akhir dengan sejarah tatkala lahir itu. Jadi alam semesta sampai aras ini bergoncang karena akan lahirnya manusia paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bayangkan seperti kelahiran orang-orang yang di rumah sakit ya, pakai bedah sesar gitu. Allahumma shalli alaihi. Yang terakhir, kenapa kita perlu memperingati bulan ini? Karena kita berharap syafaat pertolongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kata-kata Nabi, ya, la yadkhula ahadukum al-jannata bi'amali. Kalian itu tidak akan masuk surga, karena sebab amalnya. Jangan kemudian kita menuntut karena sudah sholat, kita menuntut surganya Allah. Enggak cukup.
untuk sebagai balasan nikmat Allah saja di dunia itu belum cukup. Apalagi sholat kita kayak kita. Jadi kalau sehari semalam Pak Dokter itu berapa tabung kalau kita beli tabung oksigen? Kira-kira berapa butuh tabung? Satu tabung cukup? Hah? Mana ini yang biasa pasang tabung oksigen ini? Hah? Pak kasih? Bisa beli enggak? Maksudnya kalau satu pasien itu sehari semalam berapa tabung diambil? Paling besar bulan COVID itu. Iya. Satu hari itu malam bisa 3 tabung. 3 tabung. Per tabung berapa? 70.000. Silakan dikalikan sendiri. Andaikan Allah minta bayar itu betapa besar yang harus kita bayarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup ibadah kita kepada Allah. Oleh karena itu kata Nabi, tidak akan masuk surga kalian sebab amalnya. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Satu rahmat Allah saja sudah cukup untuk mengantarkan kita ke surganya Allah. Apa di antara yang paling mudah? Baca salawat. Man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu membaca satu salawat untukku, Allah akan membalas dengan rahmat 10 kalinya. Sehingga para ulama, Bapak Ibu rahimakumullah, menyatakan bahwa khusus salawat pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah contohkan, kemudian para malaikat contohkan, baru kita diberikan. Yang lain tidak. Khusus salawat Allah contohkan dulu, para malaikat melakukannya dulu, baru Allah perintahkan untuk kita. Hafal ayatnya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru itu. Makanya ulama sepakat Bapak Ibu, jangan sampai salah paham memahami ayat ini. Membaca sholawat itu wajib hukumnya, wajib. Panjenengan tero pendapat si kereng, kenapa saya mangdemang? Mun si kereng, setiap ada kata Nabi disebutkan wajib membaca sholawat. Kalau tidak baca berdosa. Tidak si baca kereng, Allah. Dosa kan yang milih ketiga. Kalau yang tengah-tengah, kalau ada majelis seperti ini, ketika disebutkan nama Nabi, sudah gugur kewajiban dengan membaca selawat 1 kali. Ini yang paling nyaman, tengah-tengah. Yang paling gampang, seumur hidup wajib membaca selawat 1 kali. Mun sampai nikah sarakul tak bojeng sarakul minimal tengah-tengah. Kalau ada majlis di situ disebut nama Nabi Muhammad, wajib kita baca Allahumma sholli wa sallim wa barik atau selawat yang lain sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pandai nyari-nyari. Apa yang kita harapkan? Kita mendapatkan rahmat Allah. Aku kita diharapkan bersama Nabi mendapatkan syafaat Nabi. Ada satu hadis yang paling disukai oleh para sahabat. Kenapa? Debun Nabi, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Engkau nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Kalau kita cinta Nabi, yakin aku bakal asarang Nabi. Kata Dinda. Cuma wujud cinta kita Kak itu harus kita tingkatkan. Momentumnya apa? Akadiah peringatan Maulid Nabi Kak Dinda. Mengingat kembali betapa cintanya Nabi kepada kita. Ketika mau nazar, kan itu malaikat Azrail Kak Dinda
mau nyabut keadaan itu minta izin Nabi. Kalau diizinkan mau dicabut ya Rasulullah. Apa sudah waktunya? Sudah waktunya. Minta izin. Ketika mau dicabut sakitnya luar biasa. Kok sakit malaikat? Padahal sudah dengan cara yang paling lembut itu. Malaikat minta izin nyabut nyawanya dengan cara yang paling lembut. Sakitnya terasa. Apa yang ingat Nabi? Nanti gimana kira-kira umatku malaikat? Saya saja yang sudah dilakukan dengan cara yang paling halus menembus sakitnya demikian. Yang difikirkan Nabi itu bagaimana sakitnya ketika nazaknya umatku. Sehingga minta malaikat kumpulkan kesakitan itu saat kamu mencabut ruhku ini. Masya Allah. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Maka mau tidak mau kita wajib mencintai Allah dan Rasulnya. Tentu harapannya kita diakui umatnya, mendapatkan syafaat Nabi, nanti bersama Nabi di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.